Jangan lupa like, share, and subscribe channel SMK Negeri Pri Surat Official. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, pesan dari saya, tetap jaga kebersihan dan jalankan protokol kesehatan. Baik, untuk hari ini materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu bab 6, menilai karya melalui kritik dan esai, bagian 2. Itu adalah materi kita hari ini. Sebelum kita mulai memasuki materi hari ini, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu ya buku catatan kalian dan alat tulis kalian, sehingga nanti apabila ada informasi penting dari saya bisa langsung kalian catat sebagai bahan pembelajaran kalian. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian mengkonstruksi sebuah artikel ya, tentunya kaitannya dengan kritik nanti, dan esai bidang pekerjaan dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, mengetahui teks kritik dan esai. Kemudian yang kedua, menyusun kritik dan esai. Yang ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Yang keempat, mengkonstruksi kritik atau esai. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama terkait dengan definisi kritik dan esai. Kemudian kita juga sudah belajar membandingkan kritik dan sastra ya, berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Itu kemudian kita juga sudah belajar membandingkan kritik dan sastra berdasarkan pandangan penulisnya. Nah, hari ini ya kita akan belajar bersama bagaimana menyusun kritik sastra. Nah, di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menyusun kritik sastra. Langsung saja yang pertama ya. Penulis kritik atau sering disebut dengan kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Nah, ini penting sekali ya. Ketika kita akan mengkritik sebuah karya ya, kita harus membaca terlebih dahulu, mengamati terlebih dahulu karya yang akan kita kritik, dan itu tentunya secara utuh. Jangan sampai nanti kita mengamati hanya setengah-setengah, karena itu nanti hasilnya pasti juga akan kurang maksimal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kritikus harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. Ini juga penting ya. Ketika kita akan mengkritiki sebuah karya, kita harus dibekali dengan pengetahuan tentang karya tersebut. Contoh, kita akan mengkritik sebuah novel. Berarti kita harus mengetahui pengetahuan tentang novel ya, dari segi unsur intrinsiknya, dari segi unsur ekstrinsiknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang akan diberikan. Nah, ketika kita akan menjadi seorang kritikus, kemudian mengkritik sebuah karya, itu kita harus mengumpulkan data-data penunjang terlebih dahulu. Misalnya, psikologi seorang penulis karya tersebut, keseharian atau background penulis karya tersebut, itu kita harus mencari data-datanya terlebih dahulu. Kemudian kita juga nanti mencari pengetahuan terkait dengan
beberapa informasi sastra tersebut, sehingga nanti dalam membuat sebuah kritik itu kita bisa maksimal seperti itu. Kemudian yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Ini penting sekali. Biasanya yang terjadi ketika kita mengkritik sebuah karya, ya, itu kita hanya mengkritik dari sudut pandang kekurangannya saja. Nah, itu kurang bagus, kurang baik, kurang dibenarkan. Yang baik seperti apa? Ketika kita mengkritik sebuah karya, ya, sebuah sastra, itu kita harus dari sudut pandang kekurangan, tetapi juga dari sudut pandang kelebihan, sehingga seimbang atau balance seperti itu. Itu kemudian yang kelima, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan. Ini penting sekali ya. Ketika kita mau menjadi seorang kritikus ataupun mengkritik sebuah karya, ya, kita harus mempunyai landasan. Apa itu landasannya? Yaitu tentang teori, ya. Tentunya teori-teori yang terkait dengan karya yang akan kita kritik seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyusun kritik sastra. Selanjutnya, kita masuk ke materi struktur kritik dan esai. Nah, yang perlu kalian ketahui, secara struktur, ya, kritik dan esai ini memiliki struktur yang sama dengan teks eksposisi. Masih ingat ya, teks eksposisi, sebuah teks yang tujuan utamanya adalah menginformasikan, memberitahu kepada pembaca. Nah, teks kritik ataupun esai ini sama tujuannya, memberikan informasi kepada pembaca, seperti itu. Sehingga strukturnya sama dengan teks eksposisi, yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, kemudian yang kedua argumen, kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu adalah struktur kritik dan esai. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat contoh yang ada pada buku paket cover merah halaman 206 dan 207. Di situ bisa kalian lihat contohnya ya. Kemudian kita lanjut ke materi menganalisis kebahasaan kritik dan esai. Di sini ada 5 ya. Kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, ini menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya pernyataan yang kita sampaikan di dalam kritik dan esai ini bersifat persuasif ataupun ajakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran penulis atau penuturnya. Ini juga penting sekali ya. Dalam poin 2 ini, ketika kita membuat sebuah kritik ataupun esai, itu harus menyatakan fakta. Kalimat atau tulisan yang kita sampaikan itu harus menyatakan fakta. Lebih bagus lagi disampaikan juga bukti-buktinya, sehingga nanti bisa meyakinkan pembaca. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Jadi di dalam sebuah kritik atau esai, ini pernyataan yang kita sampaikan juga harus bersifat menilai atau mengomentari, tentunya dengan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, ini kaitannya dengan nanti karya yang dikomentari ya. Di dalam karya yang dikomentari ataupun yang dikritik, itu pasti ada istilah-istilah. Nah, itulah yang disebut dengan istilah teknis, sesuai dengan topik yang dibahas. Seperti itu. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Nah, ini juga tidak kalah penting.
Ketika kita membuat sebuah kritik ataupun essay, itu kita menggunakan kata kerja mental. Seperti itu. Itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti apabila ada materi ataupun hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi kepada Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Seperti itu. Itu materi kita hari ini. Kemudian untuk tugas latihan kita hari ini ya, silakan kalian buka buku paket cover merah halaman 200 ya. Kemudian bacalah kutipan novel yang berjudul Laskar Pelangi. Kemudian kalian buat teks kritiknya. Teks kritik berdasarkan kelebihan dan kekurangan kutipan novel tersebut. Ingat ya, berdasarkan kelebihan dan kekurangan, jadi seimbang. Kemudian nanti kalian jangan lupa juga tetap harus menggunakan kajian teori. Kalau misalnya ini di sini kutipan novel, berarti nanti yang disampaikan teori tentang unsur intrinsik novel. Ada tema, ada tokoh, ada alur, dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan juga. Itu untuk tugas kita hari ini. Tugas ini nanti kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian nanti apabila sudah selesai ya, nanti kalian foto dan kalian upload melalui Microsoft Teams. Pengumpulan tugas ini kita melalui Microsoft Teams. Seperti itu. Itu untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang positif untuk kita semua, memberikan energi positif untuk kita semua. Seperti itu. Terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.